Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Ananda dengan nomor NIM 2290934. Saya berasal dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sediaan likuid. Yang pertama, pengertian sediaan likuid. Sediaan larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling campur. Bentuk-bentuk sediaan cair. Yang pertama ada solutiones. Solutiones atau yang biasanya disebut larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu jenis obat atau lebih dalam pelarut air suling, kecuali dinyatakan lain dimaksudkan untuk digunakan sebagai obat dalam, obat luar, atau untuk dimasukkan ke dalam rongga tubuh. Larutan menurut penggunaannya dibagi menjadi 3, yaitu larutan steril, larutan tidak steril, dan larutan antiseptik. Selanjutnya, istilah kelarutan suatu zat. Yang pertama, sangat mudah larut kurang dari 1, mudah larut 1 hingga 10, larut 10 hingga 30, agak sukar larut 10 hingga 100, sukar larut 100 hingga 1000, sangat sukar larut 1000 hingga 10.000, praktis tidak larut lebih dari 10.000. Macam-macam sediaan farmasi dalam larutan. Yang pertama, kolutoria. Kolutoria adalah larutan pekat dalam air yang mengandung bahan deodoran, antiseptika, anestetika lokal, atau anslingen. Digunakan untuk cuci mulut dan disebutkan cara pengencerannya. Yang kedua, koliria. Sediaan berupa larutan steril, jernih, bebas partikel asin, isotonis, dan digunakan untuk mencuci mata. Dapat ditambahkan larutan dapar dan pengawet. Selanjutnya ada eliksir. Sediaan berupa larutan obat dengan zat tambahan seperti gula, zat pengawet, zat pewarna, dan zat pewangi, sehingga mempunyai rasa dan bau yang sedap. Selanjutnya ada gargarisma. Gargarisma atau yang biasanya disebut dengan obat kumur adalah sediaan berupa larutan yang umumnya pekat dan bila digunakan diencerkan terlebih dahulu. Tujuan dari obat ini adalah agar obatnya dapat langsung mengenai selaput lendir yang ada di dalam tenggorokan. Selanjutnya ada potiones. Sediaan yang berupa cairan untuk diminum, dibuat sedemikian rupa hingga dapat digunakan sebagai dosis tunggal dalam volume yang besar, umumnya 50 ml. Selanjutnya ada sirup, larutan pekat dari gula yang ditambah obat atau zat pewangi dan merupakan larutan jernih berasa manis. Kadar sakrosa dalam sirup adalah 64-66%, kecuali dinyatakan lain. Macam-macam tipe larutan. Yang pertama, larutan encer, yaitu larutan yang mengandung sejumlah kecil zat A yang terlarut. Yang kedua, larutan, yaitu larutan yang mengandung sejumlah besar zat A yang terlarut. Yang ketiga, larutan jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Yang keempat, larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Bentuk-bentuk sediaan cair yang lainnya ada suspensi. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung obat padat, tidak melarut dan terdispersikan sempurna dalam cairan pembawa, atau sediaan padat terdiri dari obat dalam bentuk serbuk halus dengan atau tanpa zat tambahan, yang akan terdispersikan sempurna dalam cairan pembawa yang ditetapkan. Selanjutnya ada macam-macam sediaan suspensi. Yang pertama, suspensi oral. Sediaan cair yang mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk penggunaan oral. Yang kedua ada suspensi topikal. Sediaan cair mengandung partikel-partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan kulit. Yang ketiga ada suspensi tetes telinga. Sediaan cair mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan pada telinga bagian luar. Yang terakhir ada suspensi optalmik. Sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Bentuk-bentuk sediaan cair yang lainnya ada emulsi. Emulsi merupakan sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Dalam artian emulsi ialah suatu dispersi di mana fase terdispersi terdiri dari bulatan-bulatan kecil zat cair yang terdistribusi ke seluruh pembawa yang tidak bercampur.
Emulsi merupakan sistem yang secara termodinamika tidak stabil dan mengandung paling sedikit dua cairan yang tidak bercampur, di mana salah satu cairan terdispersi dalam cairan lainnya dalam bentuk globul-globul dan distabilkan oleh emulgator. Tipe persediaan emulsi. Yang pertama, emulsi tipe O per W, oil on water, atau minyak dalam air. Dalam emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar atau terdispersi ke dalam air, minyak sebagai fase internal dan air sebagai fase eksternal. Yang kedua, emulsi tipe W per O, atau water in oil, atau air dalam minyak, adalah emulsi yang terdiri dari butiran minyak yang tersebar atau terdispersi ke dalam minyak sebagai fase eksternal dan air sebagai fase internal. Bentuk-bentuk sediaan cair lainnya ialah infusa. Infusa atau infus merupakan alat yang digunakan untuk memberikan makanan atau obat dalam bentuk cairan kepada pasien. Infus adalah sejumlah cairan yang dimasukkan ke dalam menggunakan jarum yang ditusukkan ke dalam pembuluh vena untuk menggantikan cairan atau zat-zat makanan dari tubuh. Infus dibuat dengan cara memanasi simplisia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya ada gutai. Sediaan cair berupa larutan emulsi atau suspensi dimaksudkan untuk obat dalam atau obat luar, digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan, setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes baku dalam farmakope Indonesia. Bentuk-bentuk obat tetes. Yang pertama, gutai. Gutai atau yang biasa disebut obat tetes adalah obat tetes untuk obat dalam dengan cara diteteskan ke dalam minuman atau makanan. Yang kedua, gutai oris atau tetes mulut adalah obat tetes yang diperuntukkan untuk kumur-kumur dan sebelum digunakan diencerkan terlebih dahulu dengan air dan tidak untuk ditelan. Yang ketiga ada gutai auricularis atau tetes telinga, adalah obat tetes yang digunakan dengan cara meneteskan obat ke dalam telinga. Selanjutnya ada gutai nasales atau tetes hidung. Tetes hidung adalah obat bebas yang digunakan dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung yang mengandung zat pesuspensi, pendapar, dan pengawet. Yang terakhir ada gutai ophthalmicae atau tetes mata, adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata, di sekitar kelopak mata dan bola mata. Bentuk-bentuk sediaan cair yang lain ialah injeksi. Injeksi adalah sediaan steril yang berupa larutan, emulsi, dan suspensi, atau serbuk yang harus dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir. Yang terakhir ada vaksin. Vaksin ialah sediaan yang mengandung antigen, dapat berupa kuman mati, kuman inaktif, atau kuman hidup yang dilumpuhkan virulensinya tanpa merusak potensi antigennya, yang dimaksudkan untuk digunakan menimbulkan kekebalan aktif dan khas terhadap infeksi kuman atau toksinnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.